僕は正義だ。悪を得る弱い者を救い、誰もが理想とする新世界の神となる男だ。そしてその神に逆らう者、それこそが悪だ。 Tadi itu adalah momen yang bikin merinding dari salah satu anime fenomenal yaitu Death Note. Ketika sang protagonis ngomongin tentang keadilan menurut perspektifnya. Selamat datang di Belajar dari Anime Death Note. Spoiler alert, bagi yang belum tahu animenya boleh ditonton dulu lalu kembali lagi ke video ini setelah selesai menontonnya, oke? Oke, kali ini kita bakal ngomongin tentang sebuah anime yang berjudul Death Note. Nah, anime ini sendiri itu mengudara pertama kali tahun 2003, hampir 2 dekade yang lalu. Jadi salah satu anime yang populer dan fenomenal bahkan sampai sekarang, karena juga udah banyak banget diadaptasi ke live action, meskipun menurut gua semua dari live action dari anime itu semuanya busuk. Jadi mungkin buat gue mending kalian gak usah nonton live actionnya, langsung strike aja nonton ke animenya. Karena gue bisa bilang animenya itu bagus banget. Gue gak bakal ngomongin tentang jalan cerita dari animenya di sini, melainkan gue akan ngomongin secara lebih dalam tentang apa sih sebenarnya yang anime Death Note ini coba sampaikan dan dapat kita pelajari gitu. Bercerita tentang sebuah buku catatan misterius milik seorang Shinigami. Ya kalau misalkan kalian belum tahu Shinigami itu apa, Shinigami itu adalah sebuah entitas atau suatu entitas dalam cerita rakyat Jepang yang mengundang manusia pada kematian atau menghasut perasaan manusia hingga ingin bunuh diri. Singkatnya, Shinigami itu adalah dewa kematian. Death Note ini digunakan oleh Shinigami untuk mencatat nama orang ketika mereka sudah berada di ambang kematiannya. Dengan mengingat wajah dan menulis nama orang tersebut di bukunya, kalian tahu kelanjutannya seperti apa kan? Digambarkan pada anime ini bahwa dunia Shinigami itu boringnya minta ampun. Kerjaan para Shinigami itu cuma main kartu dan literally emang gak ada gitu. Salah satu Shinigami bernama Ryuk menjadikan alasan tersebut untuk menjatuhkan salah satu Death Note yang dia miliki ke dunia manusia. Death Note yang sengaja dijatuhin ini kemudian ditemukan oleh seorang murid sekolahan bernama Light Yagami. Seorang siswa yang jenius, ambisius, arogan, manipulatif, fokus, tekun, bertekad teguh, boy, populer, terampil, siapa lagi ya? Oh iya, tampan dan berani. Latar belakang si Light Yagami ini ternyata nggak jauh beda nih sama si Shinigami yang bernama Ryuk tadi. Muak sama dunia yang penuh sama orang-orang bajingan, dan dia bosen karena nggak bisa berbuat lebih untuk bisa membenahi keadaan yang dipikirkannya itu hancur banget gitu. Nih ya, kalau misalkan ada dua orang punya kekuatan dan keduanya itu sama-sama bosen dan mereka ketemu, niscaya bikin huru hara di sisi dunia. Bisa dilihat dari dua karakter ini, yaitu Light Yagami dan Shinigami Ryuk, sama-sama bosan dengan dunianya masing-masing, lalu termotivasi tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari hiburan semata gitu. Pecah memang dua karakter. Karena penggambaran kedua karakter ini dibuat paralel gitu, ketika keduanya itu memiliki latar belakang yang mirip sehingga suatu peristiwa itu bisa terjadi gitu. Awalnya memang ketika Light menemukan Death Note ini, logikanya mengatakan bahwa Death Note ini hanyalah sebuah prank kekanak-kanakan. Bahkan dia memberikan padanan contoh layaknya pesan berantai. Jika berhenti di kamu, maka hal buruk terjadi kepadamu atau keluargamu. Ya, memang ternyata Jepang juga ada begitu-begituan ya. Gue kira ini cuma terjadi di Indonesia saja. Tapi ada rasa ingin tahu dari si Light Yagami tersebut sampai akhirnya Death Note ini dibawa pulang lah sama dia. Terkadang memang keingintahuan seseorang itu bisa mengalahkan logikanya ya. Tentunya keingintahuan ini akan dibarengi sama kemauan untuk bertindak. Rasionalitas dan logika jadi tembok yang membatasi antara rasa penasaran dengan kemauan bertindak. Balik lagi ke manusianya, ingin mengubur dalam rasa penasarannya atau mengabaikan tembok tersebut untuk bisa memuaskan rasa penasarannya tersebut. Nah, ketika Light ini pertama kali ingin mencoba menulis nama di Death Note, tentu ada gejolak batin seperti itu dalam dirinya. Tapi instingnya pada saat itu mengabaikan tembok rasionalitas dan logika untuk akhirnya dapat memuaskan rasa penasarannya tersebut. Dia menuliskan nama dan mengingat muka dari seorang kriminal yang tengah disiarkan oleh acara televisi. And boom, first kill happened. Dan Light Yagami menyadari bahwa benda ini yang dia pegang ini bukan benda yang sembarangan. Tentunya sebagai seorang manusia biasa, Light merasa bersalah telah menjadikan dua orang kriminal sebagai kelinci percobaannya.
mempertanyakan apakah yang dilakukannya itu kejam, apakah dia punya hak untuk menghakimi kesalahan seseorang. Tentunya dengan perasaan yang campur aduk tersebut, dan ini merupakan salah satu penggambaran dari five stage of grief ya, yang dijelaskan oleh Elizabeth Kubler-Ross, terdiri dari denial, anger, bargaining, depression, sama acceptance. Mungkin memang karena 5 dari stage ini itu tidak berjalan linear, atau bisa dibilang tidak secara sekuensial, tapi bisa saja orang itu tidak mengalami salah satu dari stage ini. Tapi setidaknya ini bisa jadi identifikasi bahwa seseorang itu sedang dalam keadaan grief gitu. Tapi pada suatu titik akhirnya memang Like merasionalisasikan apa yang telah dia lakukan dan memilih untuk mempercayai sepenuhnya bahwa hanya dia satu-satunya orang yang dapat menciptakan keadilan di muka bumi. Tentu keadilan yang dimaksud adalah keadilan menurut perspektif dirinya. Segera setelah itu, Like Yagami mengadopsi persona publik dengan nama alias Kira. Things getting a lot more spicy from now on. Disinilah konsep keadilan dari sang protagonis diadu dengan konsep keadilan dari sang antagonis. Pertarungan antara dua entitas yang mempunyai perspektifnya masing-masing atas pengertian dari sebuah keadilan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa itu keadilan? Keadilan atau nanti yang kita akan sebut sebagai justice selama sisa video pembahasan ini bukan topik yang baru dalam sebuah media. Banyak film ngomongin tentang hal tersebut, tapi sesuatu yang membuat justice atau keadilan yang dibahas di anime ini menjadi spesial adalah ketika bukan ngomongin tentang gambaran atau definisi dari keadilan itu dijelaskan, tapi lebih kepada menguji beda perspektif orang terhadap konsep keadilan itu sendiri. Nah, untuk bisa mensimplifikasi semuanya, mulai dari bagian sini kita akan menyebut protagonis itu dengan nama persona publiknya, yaitu alias nama Kira. Kira adalah persona publik yang dibuat oleh Like Yagami untuk dapat bertindak secara anonim, membunuh para kriminal untuk menciptakan utopianya sendiri. Tindakan berlanjut lebih jauh lagi ketika bagaimana Kira secara manipulatif menggunakan seseorang sebagai anak buahnya untuk dapat mengelabui penegak hukum beserta para detektif sehingga aksinya dalam menghakimi para kriminal ataupun orang yang menghalangi aksinya ini ke taraf yang lebih masif. Ya, kalian gak salah dengar. Bahkan Kira tidak segan untuk menghilangkan orang yang berusaha untuk menghalangi tindakannya dengan justifikasi bahwa mereka tidak bedanya dengan seorang kriminal. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Like Yagami menggunakan persona publik atau anonimus Kira untuk menjalankan aksinya tersebut? Kejadian seperti ini telah coba dijelaskan oleh Plato dalam bukunya berjudul Republik. Di dalamnya diceritakan tentang kisah Ring of Gyges. Ketika diberi cincin, seorang gembala bernama Gyges menjadi tidak terlihat dan anonim. Melalui invisibilitasnya tersebut, dia melakukan kegiatan immoral, membunuh rajanya, dan mengambil alih kerajaan tersebut. Plato berpendapat bahwa cincin Gyges tidak terlihat dan anonimitas ini adalah satu-satunya penghalang antara orang dalam bertindak adil dengan tidak adil. Kok mirip ya fenomenanya dengan anonimitas internet zaman sekarang? Yang karena orang merasa bahwa mereka tidak terlihat dan menggunakan anonimitasnya tersebut, mereka bisa seenaknya berkomentar di internet. Tentu kita ngomongin tentang hal itu, yang kita omongin adalah bagaimana buku Republik karangan Plato ini menceritakan lebih lanjut tentang konsep keadilan. Salah satu karakter bernama Glaucon yang literally merupakan saudara kandung dari Plato berpendapat bahwa tidak ada alasan intrinsik untuk menjadi adil. Satu-satunya alasan untuk menjadi adil adalah untuk menghindari konsekuensi dari tindakan yang tidak adil. Dalam membuat poin ini, Glaucon juga menyoroti landasan antropologis untuk pandangan ini, yaitu gagasan bahwa justice adalah layaknya sebuah kontrak sosial yang menghalangi manusia untuk menyakiti manusia lainnya. Gagasan ini dikemukakan untuk mendemonstrasikan bahwa manusia berlaku adil untuk membuat mereka terlihat keren atau baik, dan tidak ada alasan lain selain itu. Tentunya dengan gagasan ini wajar saja jika manusia yang tidak terlihat atau berlindung di balik anonimitasnya berlaku seenaknya sendiri, adil atau nggak adil, bermoral atau tidak bermoral, taat hukum ataupun tidak taat hukum. 人間は公共の場などでは表面上そうでなくてはならない。しかし本音はこっちだ。怖いのか、表立って僕の存在を認めようとはしないけれど、誰が書いたかもわからないインターネット上ではもうキラが蔓延している。じゃあ本当にデスノートを使った代償って何もないんだな。強いて言えば
そのノートを使った人間にしか訪れない苦悩や恐怖。 Dan itu yang memotivasi seorang Light Yagami membuat persona publiknya dengan nama Kira. Percaya bahwa tindakannya tidak dapat diawasi oleh siapapun, sehingga konsekuensi dari tindakan yang diambil tersebut dapat dihilangkan. Justifikasi tersebut membuat mereka merasa punya pengetahuan terhadap konsep keadilan sejati dan self-proclaim diri mereka sebagai penyelamat dunia. Sentimen ini terus-menerus diulang dalam beberapa kesempatan dalam anime, sebagai contoh ketika Light Yagami mengklaim bahwa perilakunya tersebut mengurangi kejahatan dan menghentikan perang, mengklaim bahwa dirinya adalah perwujudan nyata dari sebuah keadilan. キラが現れ6年、戦争はなくなり、世界の犯罪は7割減少した。しかしまだ世の中は腐っている。腐った人間が多すぎる。誰かがやらなければならない。ノートを手にした時思った。僕がやるしかない。いや、僕にしかできない。いいか、僕はキラ。そして新世界の神だ。今の世界ではキラが法であり、キラが秩序を守っている。もはや僕は正義。Bahkan konsep keadilan yang dianut oleh Kira ini sejalan pada saat si Light Yagami mengungkapkan konsep dari keadilannya di episode 1. Ketika Light mengutarakan dan bahkan Ryuk sebagai Shinigami itu men-challenge pernyataannya Light pada saat itu. そうすれば確実に世界はいい方向に進んでいく。そして僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。そんなことしたら性格悪いのお前だけになるぞ。 So, dari semua latar belakang tersebut, konsep keadilan dari perspektif Light Yagami selaku protagonis adalah dirinya percaya bahwa dunia butuh sosok seperti Kira. Bahwa keadilan sebenarnya adalah dunia yang di dalamnya tidak ada kriminal, tidak ada kejahatan, dicapai dari tindakan apapun yang dianggap perlu. Berhubung dirinya lah yang membuat persona tersebut dan mendapatkan kekuatan setengah dewa, maka dirinya siap untuk menjadi martir dan siap berkorban untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Tentunya tindak tanduk Kira dalam menuntas para kriminal ini mengundang perhatian dan organisasi dunia. Sebut saja penegak hukum, L beserta kedua suksesornya M dan N hadir sebagai counterpart yang menantang konsep keadilan yang dibawa oleh Kira tersebut. L berpikir bahwa konsep keadilan versi Kira adalah buah hasil dari pemikiran anak kecil yang tidak suka untuk menerima kekalahan. Jika dunia yang adil adalah dunia tanpa kriminalitas, maka tindakan membunuh kriminal juga adalah tindakan yang tidak adil. Persis seperti yang Ryuk katakan ketika men-challenge pernyataan Light pada episode 1. Jika semua kriminal itu dibunuh oleh si Light Yagami, maka cuma tinggal tersisa Light Yagami doang nih yang dianggap sebagai kriminal, karena dia kan yang membunuh kriminal-kriminal lainnya gitu kan. Bedanya, Ryuk tidak pernah mengambil keberpihakan, namun lebih kepada menjadi penonton karena memang motivasi awalnya Ryuk menjatuhkan Death Note adalah untuk hiburan semata. Sedangkan L bukan cuma mengadu prinsipnya, namun juga memberikan contoh bahwa perbuatan Kira adalah sebuah ketidakadilan. Artinya, dengan memburu dan menangkap Kira, itu adalah sebuah bentuk tindakan keadilan. Nah, ini kan jadi keren ya. Suatu hal muncul untuk menentang status quo dari sebuah keadaan yang tengah berlangsung sehingga keduanya itu adu siasat dan adu strategi untuk mempertahankan ideologinya masing-masing. Light memimpikan dunia ideal digambarkan dengan tidak adanya kriminal dan tidak adanya tindak kejahatan. Sebaliknya, L bertindak atas nama keadilan sebagai reaksi dari adanya ketidakadilan. Make sense? Sepertinya tidak, karena gue juga nggak ngerti. Oke, lanjut. Seorang filosofer bernama John Rawls dalam bukunya berjudul Theory of Justice berpendapat bahwa untuk dapat memperbaiki ketidakadilan dalam sebuah society, kita harus terlebih dahulu punya gagasan tentang apa itu keadilan. Dalam teori ideal, kita mesti tahu bahwa dunia dengan keadilan sempurna adalah dunia di mana semua orang melakukan hal dengan benar. Itu artinya semua orang yang melakukan hal yang tidak benar harus dapat disingkirkan supaya terjadi kondisi yang ideal. Ya, kalau dari perspektif keadilannya si Kira, itu berarti si kriminal ini harus disingkirkan dari sebuah society. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menulis nama dan mengingat wajahnya dalam sebuah Death Note.
Di sisi lain, ada teori bernama applicative justice atau injustice theory yang diperkenalkan oleh Naomi Zek, di mana pendekatan ini tidak menitik beratkan kepada konsep ideal dari sebuah keadilan atau dunia dengan keadilan sempurna, namun lebih berfokus kepada mengidentifikasi sebuah ketidakadilan ketika hal tersebut itu terjadi. Jadi artinya, tindakan keadilan itu baru bisa dilaksanakan ketika sebuah ketidakadilan itu kita lihat atau bisa kita identifikasi. Nah, kalau dilihat dari teorinya, si L beserta suksesor-suksesornya itu lebih mirip ke yang teori ini, bertindak sebagai counterpart dari konsep keadilannya si Kira, karena nampaknya si L, M, dan N ini bukan berfokus pada definisi sebuah keadilannya, tapi mereka lebih berfokus kepada mengkoreksi sebuah tindakan yang tidak adil. Keduanya mengklaim bahwa mereka adalah perwujudan dari keadilan itu sendiri. Kontrasnya perspektif manusia terhadap konsep keadilan ini menjadi hal yang sangat spesial yang bisa kita ulik dan kita pelajari. Keren ketika bagaimana author dapat menyediakan ruang berpendapat untuk para penonton terhadap tindakan yang dilakukan oleh main karakter. Pendapatnya itu bisa terpolarisasi banget gitu. Akan ada penonton yang setuju dengan konsep keadilan menurut Light Yagami, tapi ada juga yang setuju terhadap konsep keadilannya si L, M, dan N. Alih-alih menyiratkan mana yang paling benar, autor dari anime Death Note ini seakan memberikan keputusan moral tersebut kepada masing-masing penonton mau percaya ke yang mana. Kira-kira kamu condong ke yang mana? Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik berikutnya, dan jangan lupa juga tinggalkan komen untuk diskusikan pendapatmu untuk topik-topik menarik lainnya gitu. Jangan cuma nonton, ambil juga pelajaran darinya. Rami signing off, see you on the next content. Bye-bye!